الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu di Jepang ada seorang anak laki-laki, tidak begitu pintar, sering sakit-sakitan, tidak tampan juga. Ketika di kelas duduknya paling di belakang karena takut diminta maju, disuruh maju oleh gurunya. Setiap hari menemani ayahnya di bengkel reparasi mesin pertanian di desa Kamyo distrik Shizuko. Di usianya menginjak 8 tahun, dia mampu mengayuh sepeda sejauh 14 km. Sangat jauh, hanya untuk melihat pesawat terbang. Ketika sampai di usia 15 tahun, ia putus sekolah dan bekerja di bengkel mesin di Harisokai Company. Menginjak usianya yang ke-21 tahun, diserahi buka cabang. Mengapa? Karena rajinnya. Bengkelnya maju pesat. Tapi dia tak puas dan memutuskan jadi wirausaha dengan membuka bengkel sendiri dan memproduksi ring piston. Sayangnya, perusahaan besar Toyota menolak karyanya karena dianggap jauh dari standar. Ia dibully dan diejek teman-temannya. Dia sedih dan jatuh sakit. Setelah sembuh, dia putuskan kuliah untuk mencari ilmu. Namun, dia di drop out, IDO, tidak bisa meneruskan kuliah. Dia berusaha dan mencoba dan selalu gagal berkali-kali. Tahun 1947, Jepang porak-poranda. Hidupnya makin parah. Semua dijual untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mobil kesayangannya pun dijual. Dari kondisi inilah titik balik kehidupannya. Berubah. Dia punya sepeda kayu satu-satunya. Dia pasang motor kecil di sepedanya dan tak disangka sepeda yang ada motor kecilnya itulah yang berubah hidupnya. Banyak yang mau membeli. Akhirnya dia memproduksi banyak hasil karyanya itu. Usahanya berkembang pesat hingga merambah produksi mobil dan menggurita di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dia menjadi founding father yang melegenda. Dia adalah Soichiro Honda, pemilik perusahaan Honda dari Jepang. Apa yang diucapkan? Tidak ada sukses tanpa perjuangan. Orang hanya melihat saat ini, di saat aku berdiri dengan deretan mobil dengan segala kesuksesan. Ketahuilah, itu cuma 1%. Keberhasilanku 99% adalah kegagalanku. Jarang orang yang mau melihatnya. Orang lebih silau dengan hasil kesuksesan tanpa mau melihat bagaimana kesuksesan itu dibentuk melalui sebuah proses yang berat, susah payah, jatuh bangun, dicaci, diejek, dibully, dikhianati, bahkan diremehkan. Sukses butuh semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Kisah ini bisa memacu kita, memperpanas semangat, memacu semangat kita untuk meraih kesuksesan. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Jika benar kemauannya, benar keinginannya, ingin meraih cita-citanya, ingin menggapai mimpinya, niscaya terbukalah jalannya. Man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Man saru 'ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan pada jalan, istiqomah, berjalan, memperjuangkan, meraih cita-cita mimpinya, sampailah. Ansobaro topiro. Bersabarlah, karena dengan kesabaran itu akan beruntung. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Dan sesungguhnya kesabaran itu membantu pekerjaan kita. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'di.
Tidak ada kenikmatan kecuali setelah berusaha payah. Sakit-sakit dahulu, barulah kita menikmati kemudian. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, pasti akan memetik. Allahu Akbar. Teruslah berusaha, wahai para pejuang muda. Janganlah habiskan waktu mudamu hanya untuk hura-hura. Jangankan habiskan waktu mudamu hanya untuk nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul tanpa menambah pengetahuan. Singkirkan itu terlebih dahulu. Memperbanyak teman, oke. Memperbanyak relasi, oke. Tapi pilihlah temanmu yang baik. Agama yang memerintahkan. Karena agama memerintahkan, carilah teman yang mana teman itu bisa membawamu kepada ketaatan, kepada keberhasilan, kepada kemajuan untuk mengupgrade diri kita. Jangan terlena dengan kesenangan di waktu muda. Berhati-hatilah, gagal di masa mudamu, maka masa tuamu pun akan gagal. Presiden kita yang pertama, Bapak Presiden Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, aku akan mengguncang dunia. Karena memang pemuda itu yang mampu merubah bumi ini, yang mampu merubah dunia ini maju hidayah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa diri ini minder karena bukan anaknya orang besar, karena tidak memiliki keturunan orang besar, atau karena orang miskin lantas tidak ada impian cita-cita untuk menjadi orang besar. Itu sangat salah. Di antaranya contoh Soichiro Honda atau contoh-contoh orang-orang suksesnya yang terdahulu ternyata bukan dari keturunan orang-orang hebat. Dia berjuang, dia yakin bahwasanya mimpinya akan tercapai, cita-citanya akan dia mampu gapai. Allahu Akbar, jadilah elang. Yang mana elang itu ketika diganggu oleh seekor gagak. Karena tidak ada burung-burung lain yang berani mengganggu elang karena kegagahannya, ketangkasannya. Tapi ternyata gagak ini mengganggunya. Allahu Akbar. Ketika elang terbang, dihinggapi oleh gagak yang hanya mengganggu. Padahal mudah saja bagi elang untuk menyingkirkannya. Tapi apa yang dilakukan oleh sang burung elang? Ia fokus dengan tujuannya dan ia melaju terbang ke atas. Sehingga saking tingginya terbang menuju atas, melewati awan. Allahu Akbar. Udara semakin menipis dan ternyata gagak itu jatuh dengan sendirinya. Tidak berani, tidak bisa melanjutkan gangguannya kepada sang burung elang. Akhirnya elang pun tetap terbang dengan gagah. Jadikan itu perumpamaan kita. Biarlah orang-orang meremehkan kita atau mengganggu kita atau ingin menjatuhkan kita, tetaplah fokus untuk meraih mimpi kita. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, ia ingin menggapai ridho Allah, ia ingin mencari kesuksesannya, ia ingin menggapai mimpi cita-citanya, jangan pernah lupakan Allah. Berusahalah dengan keras dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan kesuksesannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yakin. Jadilah mukmin yang kuat. Jadilah mukmin yang digunakan, yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfum billah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.